Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Intan Permatasari. Di video kali ini kita akan membahas mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ibu harap kalian semangat belajar. Mari kita simak videonya. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia, yang kedua, kondisi negara kepulauan, yang ketiga, perbedaan kondisi alam, yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi, yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia itu sangat strategis letaknya karena terletak di antara dua benua dan juga dua samudra, yaitu benua Asia dan juga Australia, kemudian terletak di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Sehingga negara Indonesia itu menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, dengan adanya jalur perdagangan internasional tersebut tidak hanya membawa komoditi dagang saja, tetapi juga membawa kebudayaan baru ke Indonesia, sehingga menyebabkan negara Indonesia itu beragam dari ras, suku, kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang ada di dunia, yang memiliki sekitar 17.000 pulau. Kemudian luas wilayahnya itu mencapai 5 juta kilometer persegi dan jumlah penduduknya itu sekitar 200 juta jiwa. Nah, Indonesia juga terbentang dari Sabang sampai Merauke. Mungkin ada yang tahu Sabang itu di mana? Sabang itu ada di Aceh, kemudian Merauke itu ada di Papua. Jadi sangat banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, setiap pulau-pulau tersebut pastinya punya ciri khas masing-masing, kebudayaan masing-masing, sukunya masing-masing, sehingga membuat negara Indonesia itu beragam dari suku, agama, ras, antar golongan, dan semuanya. Yang ketiga, ada perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam itu seperti apa? Ada daerah pegunungan, ada daerah pantai, ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada padang rumput, dan lain sebagainya yang menyebabkan adanya perbedaan dalam masyarakat. Nah, orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan dan pantai pastinya berbeda ya, dari mata pencariannya, kemudian dari makanan pokoknya, dari rumahnya, dari kebudayaannya, dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan negara Indonesia itu beragam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan transportasi dan komunikasi yang ada di Indonesia ini mempengaruhi keanekaragaman yang ada di Indonesia. Misalkan kalian sekarang mau ke rumah saudara kalian yang berbeda pulau, sudah bisa naik mobil, sudah bisa naik bis, terus bisa juga naik kapal atau pesawat. Jadi sangat mudah sekali. Terus, misalkan penduduk dari desa ke kota sekarang juga sudah sangat mudah, dari daerah lain ke daerah yang satunya lagi juga sangat mudah. Jadi kan di situ ada interaksi ya di dalam masyarakat. Nah, yang menyebabkan kebudayaan Indonesia itu beragam, suku di negara Indonesia itu beragam, bahasanya juga menjadi beragam. Kemudian ada kemajuan dari komunikasi, di mana sekarang kalau misalkan kalian ingin berkomunikasi sudah bisa lewat telepon, terus lewat video call dan sudah sangat mudah sekali. Nah, itulah penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kelima, ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sekarang kan zamannya sudah zaman modern ya, di mana informasi sekarang sudah mudah diakses, terus internet juga mudah diakses, terus kita juga sekarang sudah dengan mudah bisa mempelajari kebudayaan dari negara lain, bahasa dari negara lain, yang menyebabkan negara Indonesia itu masyarakatnya sudah mulai menerima sesuatu yang baru. Nah, tapi kita jangan sampai meninggalkan kebudayaan negara Indonesia sendiri, gitu. Kemudian di negara Indonesia juga masyarakatnya ada masyarakat yang masih mempertahankan
kebudayaan dari daerahnya sendiri seperti suku Baduy, suku Dayak, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita membahas mengenai keberagaman suku. Suku bangsa biasa juga disebut dengan etnik. Mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu suku? Suku itu adalah golongan manusia yang memiliki ciri-ciri mendasar dan umum yang berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, dan juga kebudayaan. Nah, antara suku bangsa yang satu dengan yang lainnya itu yang membedakan apa? Dari bahasa daerahnya, kebudayaannya, terus dari sistem kekerabatannya, dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh suku yang ada di Indonesia itu ada apa saja? Misalkan dari Sumatera itu ada suku Aceh, ada suku Batak, terus ada suku Melayu, terus di daerah Jawa itu ada suku apa? Ada suku Jawa, ada suku Baduy, dan lain sebagainya. Kalau di Kalimantan ada suku apa? Ada suku Dayak. Kalau di daerah Papua ada suku Asmat, ada suku Dani, dan lain sebagainya. Dan suku-suku yang ada di Indonesia itu sangat banyak dan beragam sekali. Keberagaman agama dan kepercayaan. Di negara Indonesia terdapat beberapa agama yang diakui seperti Islam, Kristen, dan Katolik, terus ada Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, negara Indonesia ini membebaskan rakyatnya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, kebebasan beragama tersebut diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, walaupun di negara Indonesia ini memiliki keanekaragaman agama, tetapi kita harus saling toleransi, kemudian kita harus saling membantu satu sama lain, kita juga harus saling menghargai agama yang satu dengan yang lainnya, supaya timbullah suatu kerukunan dalam masyarakat. Keragaman ras. Mungkin ada yang tahu apa itu ras? Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Nah, setiap orang yang satu dengan yang lainnya pastinya memiliki perbedaan ras atau ciri-ciri fisik. Seperti apa? Ada yang warna kulitnya hitam, ada yang putih. Kemudian ada yang rambutnya hitam, ada yang pirang, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal, terus ada yang pendek, ada yang tinggi, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan ciri-ciri fisik atau ras. Keberagaman antar golongan. Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya, yaitu secara horizontal dan juga secara vertikal. Secara horizontal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Kemudian secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Maksudnya adalah di Indonesia itu ada golongan kaya, ada golongan yang miskin. Kemudian ada golongan yang pendidikannya tinggi, ada yang pendidikannya rendah. Terus ada golongan yang penghasilannya tinggi, ada yang penghasilannya rendah. Tapi dengan adanya perbedaan-perbedaan golongan-golongan tersebut, kita harus tetap menghargai golongan lain. Penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar, sehingga pulau-pulau yang ada di negara Indonesia ini sangat banyak sekali. Nah, dengan kondisi negara kepulauan tersebut, maka dalam masyarakat Indonesia itu dapat timbul suatu konflik karena adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Juga dapat timbul suatu disintegrasi atau perpecahan bangsa. Nah, supaya di dalam masyarakat itu tidak timbul suatu perpecahan bangsa, maka diperlukanlah persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan ini terdapat dalam simbol negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Di mana walaupun negara Indonesia memiliki keanekaragaman,
tapi kita tetap satu, yaitu negara Indonesia. Oke, pembelajaran mengenai keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika telah berakhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.